Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan semoga baik-baik saja tentunya. Oke, kita langsung saja. Kali ini Mimin mau menceritakan tentang sebuah kisah pendakian gunung. Kali ini kisahnya dengan judul Firasat Kematian Gunung Gede. Cerita ini kami ambil dari Kaskus yang ditulis oleh Ketel Yonli. Bagaimana keseruan cerita ini? Tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Dua minggu lagi, tepat setahun kematian Hana. Gadis itu jatuh ke jurang dan ditemukan dalam keadaan meninggal pada pendakian di Gunung Gede. Namun, bagi Gita, kenangan tragis kematian sahabatnya itu tetap membekas di dalam hati. Membuat Gita tak pernah lagi mau mendaki gunung. Dilema dihadapinya ketika teman-teman dekatnya kembali mengajak untuk mendaki gunung. "Sorry, gue gak bisa ikut ya," jawab Gita dengan wajah muram. "Sampai kapan lo mau seperti ini?" Agung menatap wajah sahabatnya itu terus-menerus. Entahlah, kenangan itu seperti slide yang muncul berulang-ulang. Hasbi datang dan bergabung, memanggil pelayan kantin dan meminta semangkok mie ayam dan es teh manis. "Kalian naik saja berempat," ujar Gita seraya menatap Hasbi dan Agung bergantian. "Aku gak jadi naik kalau kamu gak ikut," ujar Hasbi. "Sama, gue juga gak mau, gak seru," Agung menimpali. "Please, jangan jadikan semua menjadi rumit." Tepat saat Gita merampungkan kalimatnya, Erwin dan Nindi memasuki kantin. Mereka segera bergabung di meja Gita. "Jadi gimana, Git? Kali ini lo ikut kan?" tanya Erwin, cowok jangkung dengan tinggi 178 cm itu, dan termasuk dalam deretan mahasiswa yang diidolakan cewek-cewek. Erwin, cowok yang populer di jurusan teknik sipil, juga di kelompok pecinta alam. Dia cerdas, ramah, dan tampan. "Sorry Win, gue gak bisa," jawab Gita. "Please." Erwin menangkupkan kedua tangannya. Matanya memohon. "Kita bisa mengenang Hana di tempat terakhir kali dia meninggalkan kita." Gita tertegun, menatap kedua mata elang Erwin. Kalimat memang Hana membuat dirinya masuk pada pusaran kerinduan akan sosok Hana. Gita dengan cepat mengubah keputusan. "Baiklah, gue ikut," katanya yang seraya disambut dengan riang oleh teman-teman yang lain. Erwin, Nindi, dan Agung berpamitan. Kini tinggal Hasbi dan Gita. Hasbi belum selesai makan mie ayamnya. "Has, gue masih gak habis pikir kenapa Hana bisa jatuh. Darah pendaki sudah mengalir di tubuhnya sejak dia lahir. Kedua orang tuanya pendaki hebat, dan Hana telah mahir mendaki sejak SMP. Git, kamu percaya kan sama takdir?" "Iya sih, tapi sudahlah. Tugas kita adalah mendoakannya supaya dia tenang di alamnya." Gita mengangguk, melihat Erwin dan Nindi jalan berdua melalui jendela kantin yang terbuka. Hasbi mengikuti arah pandangan Gita dan Erwin. "Gue masih gak rela tempat Hana di sisi Erwin digantikan oleh Nindi. Itu karena kamu belum move on, sedangkan Erwin sudah," kata Hasbi seraya menengguk minumannya sampai tandas. "Atau mungkin karena bukan dirimu yang menggantikannya,
lanjut Hasbi seraya ngeloyor ke kasir. "Apa maksud kamu?" Gita membelalakkan matanya, lalu segera menyusul Hasbi. Selesai membayar, Hasbi dan Gita keluar kantin. "Apa maksud perkataanmu tadi?" Gita mendetak Hasbi. "Lupakan." "Gak bisa." Gita mencengkram lengan Hasbi, cowok krempeng dengan berkacamata minus itu. "Jelasin dulu." "Pikirkan sendiri, sob." Hasbi melangkah menuju parkiran. Gita mematung di tempatnya berdiri. Ada rasa sakit yang tiba-tiba menikam dadanya. Gita melihat Erwin berjalan paling depan. Di sebelahnya ada Nindi, Hasbi di tengah, sedangkan di barisan belakang ada dia dan Agung. "Gung, kali ini tidak ada burung penunjuk jalan yang memandu kita. Aku dan Erwin sudah 2 kali ke sini, tak perlu lagi burung penunjuk jalan." Senja sudah menua. Hujan tiba-tiba turun rintik. Angin kencang datang meniup pepohonan hingga meliuk-liuk. Gita mencengkram lengan Agung kuat. Ada desir ketakutan yang tiba-tiba menghantui. Semacam firasat akan datangnya mara bahaya. Entah bagaimana, kejadiannya tiba-tiba. Gita melihat Erwin yang berjalan sekitar 10 meter di depannya, tergelincir dan jatuh ke jurang. Teriakannya membuat Gita turut histeris. Sebuah tangan mengguncang-guncang tubuh Gita. Gadis itu serentak dari tidur. Dadanya berdebar kencang. Peluhnya bercucuran. Mimpinya barusan sungguh menakutkan. Namun, mimpi itu terlihat sangat jelas, seakan-akan itu nyata. "Mimpi apa, Nak? Sampai teriak-teriak gitu?" tanya Mama Gita yang duduk di tepi ranjang. "Entahlah, Ma. Mimpi gak jelas, kita gak ingat," jawab Gita berbohong. Sejak turun dari Gunung Gede setahun yang lalu, Gita sering mendapatkan firasat melalui mimpi. Namun, dia belum pernah menceritakan hal itu kepada siapapun. Selama ini, gadis berkulit kuning langsat itu sering mengabaikannya. Ketika kejadian itu menjadi kenyataan, timbullah penyesalan dalam dirinya. Seharusnya dia bisa mencegah hal itu dengan mengatakannya. Dan kini, mimpi buruk itu tentang Erwin. Gita ingin sekali memberitahu mimpi ini. Namun, dia takut ditertawakan oleh teman-temannya. Siang harinya, saat Gita berkumpul dengan gengnya, dengan berat hati, dia menceritakan mimpinya. "Halo, hari gini masih percaya mimpi?" sindir Nindi. Entahlah kenapa Gita merasa sedikit emosi mendengar sindiran dari Nindi itu. "Ayolah, kumohon sekali ini saja menuruti perkataan gue. Batalkan pendakian kali ini." "Sudahlah, Git. Jangan ngomong yang enggak-enggak," tukas Erwin. "Semua persiapan sudah matang, termasuk perizinan. Gue sudah lama daftarin nama kita secara online. Jangan bertingkah konyol lah dengan percaya mimpi-mimpi gitu. Mimpi itu hanya bunga tidur, oke?" Gita terdiam. Sulit bagaimana untuk meyakinkan teman-temannya. Bahkan dia juga pada awalnya sulit meyakinkan diri sendiri. Gadis berambut sebahu itu menyerah begitu saja. "Baiklah, jika begitu, kita lanjutkan rencana. Sekarang gue mau pulang duluan." Gita melangkah pergi menuju tempat motornya diparkirkan. Pandangan mata teman-temannya mengikuti hingga gadis itu menghilang di balik perpustakaan. Heran gue, perasaan kemarin dia masih jadi mahasiswi teknik sipil. Kenapa sekarang jadi cenayang ya? Agung garu-garu kepalanya yang tidak gatal. Hasbi dan Erwin tertawa, sedangkan Nindi tersenyum manis. Pada hari yang ditentukan, Gita dan teman-temannya berangkat menuju Gunung Gede.
Setelah berkendara dengan mobil selama 3 jam, akhirnya mereka sampai di base camp. Mereka melewati semua prosedur yang ada, hingga saat waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi, mereka mulai berjalan meninggalkan base camp, melewati pos penjagaan, dan terus berjalan melalui rute yang pernah mereka lalui sebelumnya. Berbeda dengan pendakian tahun lalu, ketika Hana yang cerita masih bersama, suasana pendakian kali ini terasa sepi. Tak ada candaan Hana yang spontan dan membuat suasana di antara mereka hidup. Gita melihat ke depan. Erwin dan Nindi berjalan berdampingan cukup mesra. Di antara kelima orang itu, hanya Nindi yang kuliah di jurusan berbeda. Dia bagian dari mahasiswa sastra Inggris. Gadis itu memiliki bentuk tubuh yang sempurna sebagai perempuan, hampir sama dengan Hana. Begitu pula kecantikannya. Namun, Nindi lebih feminim. Kini rombongan itu melewati perkebunan kubis dan seledri. Mereka sempat bersuah foto dengan latar belakang kebun itu. Beberapa foto diambil. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Hasbi berhenti sejenak, membuat Agung dan Gita ikut berhenti. Mereka melihat wajah Hasbi yang tampak berbeda. Ada ketegangan di wajah itu. "Ada apa?" Agung memandang Hasbi lekat. Hasbi menggeleng, seperti berusaha menyembunyikan sesuatu. Sekilas, Gita melihat bibirnya berkomat kamit. Mungkin berdoa kali ya. Karena Hasbilah yang paling religius di antara kelimanya. Gita menghela nafas panjang. Hatinya sejenak merasa tenang. Mereka segera menyusul Erwin dan Nindi yang sudah cukup jauh. "Capek nggak, Git?" tanya Agung. "Belum terlalu sih. Meskipun absen manjat, aku masih rajin kok nge-gym. Jangan cemaskan badanku, cemaskan jiwamu saja." "Dah, kenapa lagi nih? Belum ada burung yang memandu kita." "Itu kan cuma mitos, Git. Sudah, berdoa saja kayak Hasbi." Gita mengangguk. Area perkebunan kubis dan seledri telah dilewati. Kini mereka sampai di pos 1. Mereka berhenti sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan. Kali ini terlihat akar-akar besar yang menyembul ke atas tanah. Mereka harus berhati-hati agar tidak tersandung. Gita tiba-tiba merasakan bulu kuduknya merinding. Ada sekelebat bayangan yang mengikuti mereka. Ketika dia menengok, tak terlihat apa-apa. "Kenapa, Git?" tanya Hasbi. "Lu ngerasa nggak ada sesuatu yang mengikuti kita?" "Iya, aku ngerasa. Mulai dari pos penjagaan tadi." "Kasih tahu tuh Erwin dan Nindi supaya berhati-hati." "Win, berhenti dulu!" teriak Agung. Cowok bermata elang itu menoleh dan menghentikan langkahnya. "Ada apa sih? Sebaiknya kita berhati-hati saja dulu. Ada sesuatu yang mengikuti kita." "Sesuatu? Maksud lo hantu?" "Shh, jangan vulgar gitu dong ngomongnya. Jaga sopan santun. Semua tempat itu ada penghuninya, baik yang kasat mata maupun tidak," tegur Gita. Lo mau nakutin kita dengan firasat lo yang aneh itu, ha? Kita bukan mau menakuti. Gak ada salahnya kan kalau kita berlaku sopan, sergah Agung. "Terserah lu aja, ayo lanjut. Biar segera sampai di Surya Kencana." Nindi memberi kode dengan tangan agar semua kembali berjalan. Mereka kini telah melalui pos 2 dan jalan mulai menanjak dengan kemiringan yang cukup tajam. Banyak kerikil di jalur antara pos 2 dan pos 3, hingga bisa membuat pendaki merosot karena tergelincir kerikil. Mereka harus ekstra hati-hati melewatinya. Dari pos ketiga hingga pos keempat, ada 3 pos bayangan.
Setelah beberapa lama melewati pos 4, jalan mulai landai. Banyak batu-batu besar di sana. Kini mereka sampai di Surya Kencana, sebuah padang sabana yang indah, berhiasan bunga edelweiss. Gita menghembaskan ranselnya ke atas tanah, kemudian duduk di atas hamparan rumput menatap puncak gede yang akan mereka didaki besok. Hasbi, Erwin, dan Agung mendirikan tenda, sementara Gita dan Nindi memasak. Sebenarnya Gita ingin memilih mendirikan tenda saja, karena dia benci memasak dan dia benci Nindi. Meski kenyataannya dia membenci Nindi, tapi selalu berusaha ditepis. Di ufuk barat, langit menggoreskan warna jingga. Gita memandang dengan tatapan nanar. Senja dan hujan selalu mengingatkannya akan sosok Hana. "Hai, apakah kamu penyuka kopi dan senja?" Agung menggoda seraya menyodorkan secangkir kopi untuknya. Gombal, Gita tertawa kecil sambil meraih cangkir yang diulurkan oleh Agung. "Gue rindu Hana. Gue tahu, mungkin saat ini dia bersama kita. Mungkin saja. Percayakah lo pada sebuah kebetulan? Entahlah. Kalau gue gak percaya, semua yang terjadi dalam hidup kita itu seperti puzzle yang ditata. Pada saatnya, kepingan-kepingan itu akan saling menggenapi dan membentuk sebuah gambar. Berat kali mata kuliah yang harus gue dengar kali ini." Gita tertawa sambil meninju lengan Agung. Di kejauhan, Erwin memandang adegan itu dengan kilat mata entah apa. Tiba-tiba dari dalam tenda terdengar teriakan Nindi. Semua segera berhambur mendekat. Gadis itu meracau tidak jelas, matanya merah dan terlihat marah. Dia sedang kesurupan. Hasbi segera membacakan doa-doa. Nindi terus meracau hingga membuat bulu kuduk Gita meremang. Selesai mengucap doa, Hasbi meletakkan telapak tangan di dahi Nindi yang membuat keduanya terpental ke belakang. Hasbi segera bangun, tapi Nindi terkulai lemas. Perlahan matanya mengerjap dan membuka. "Apa yang terjadi?" katanya dengan nada lemas. "Lu kesurupan." Nindi berusaha duduk dengan susah payah. Rambutnya berantakan, tapi dia masih terlihat cantik. 3 cowok yang ada di depannya mengagumi kecantikan itu. Gita mengambilkan Nindi air putih. "Minumlah, Nin," kata Gita seraya mengulurkan cangkir plastik yang dipegangnya. Malam mulai turun. Mereka duduk di luar tenda, memandang langit tampak cerah malam itu. Bulan bulat sempurna menambah tengah purnama. Tak beberapa lama, Nindi dan Gita masuk tenda. Keduanya sepakat tidur lebih awal. Badan Gita pegal-pegal karena sudah lama tidak mendaki, meski dia rajin olahraga. Sedangkan Nindi masih merasa lemas setelah kesurupan tadi. Tidak lama kemudian, mereka jatuh tertidur. Gita bermimpi bertemu Hana. "Lo tahu nggak apa yang paling membuat gue bahagia?" tanya Hana. "Apa?" "Ketika gue bertemu Erwin." Taulah." Gita tertawa. "Lalu, apa yang membuatmu paling sedih?" "Erwin." Hana berjalan menjauh. Gita mengejarnya. "Hana! Hana!" teriak Gita terdengar di telinga teman-temannya yang masih mengobrol di luar tenda. Ketiga teman cowok Gita segera menghampiri dan membangunkannya. "Git, kenapa teriak-teriak, Git?" tanya Agung. Gue bermimpi ketemu Hana." Gita menelan ludahnya yang tiba-tiba terasa pahit. "Mungkin dia tahu lu kangen," kata Erwin. Gita mengangguk pelan.
Sudah, keluarlah, gue gak apa-apa. Setelah ketiga teman cowoknya keluar dari tenda Gita kembali merebahkan tubuhnya. Dengan cepat dia kembali tertidur. Mungkin karena gadis itu benar-benar kelelahan. Gita kembali bermimpi. Kali ini tentang Erwin. Cowok itu hendak mendorong tubuh Nindi ke jurang. Namun, justru Erwinlah yang terjatuh. Gita terbangun tengah malam dalam keadaan ketakutan. Keringatnya bercucuran, meski malam itu sangat dingin. Apa arti semua ini? Desisnya dalam hati. Pagi ini setelah sarapan, mereka melanjutkan perjalanan ke puncak. Tak kurang 20 menit perjalanan, mereka telah sampai. Gita merentangkan kedua tangannya, menghadang angin yang bertiup. Jadi tanpa burung itu, kita sampai di sini, tidak tersesat. Agung melirik Gita. Gadis itu hanya tersenyum kecut. Seandainya dia juga menceritakan mimpinya tadi malam, pasti itu akan menjadi bahan bulian yang kripsi. Tiba-tiba wajah Hasbi terlihat menegangkan. Gita pun merasakan kehadiran sosok tak kasat mata di antara mereka. Jantungnya berdebar kencang, sementara Nindi mengeluh. Badanku terasa berat, tenggokku kaku. Lu sakit? Tanya Gita. Iya, aku sakit. Gita terkejut mendengar jawaban Nindi. Itu bukan suara Nindi, tapi suara Hana. Hana? Apakah itu lu? Tanya Gita yang membuat ketiga teman-temannya lainnya langsung berpaling ke arahnya. Gita, lu kenapa? Hasbi bergegas mendekat. Hasbi, Hana ada di dalam tubuh Nindi. Hasbi dan yang lainnya terpana, menatap Nindi yang tengah kesurupan. Gita, maafin gue, tapi lo harus tahu siapa cowok yang lu cintai, Nindi berkata dengan suara Hana. Maksud lo apa? Erwin bukan cowok yang baik seperti yang lu kira. Dia yang mendorong aku ke jurang. Tidak, itu bohong, teriak Erwin. Itu benar. Karena terdengar suara Hana terisak. Kenapa Han? Gita mengguncang-guncangkan pundak Nindi. Karena dia tidak mau bertanggung jawab pada janin yang kukandung. Apa? Sontak Agung dan Hasbi dan Gita terkejut. Jadi lu? Gita mendekati Erwin. Bibirnya bergetar, sementara air mata mulai mengalir di pipi. Kamu biadab. Nindi mengikuti langkah Gita. Begitu pula Agung dan Hasbi. Benarkah itu, Win? Cepat katakan pada kami, bentak Hasbi yang biasanya selalu berkata lemah lembut. Tak kusangka kamu berbuat sekeji ini. Dasar kampungan, seru Agung dengan tatapan menyala. Nindi semakin mendekati Erwin dengan kedua tangannya terulur, bersiap mencengkram Erwin. Erwin pun menjauh, berjalan mundur. Dasar cewek sialan, sudah mati aja lo masih nyusahin gue. Hana tertawa, suaranya melengking, membuat bulu kuduk semua merinding. Gita, dengar, cowok ini akan mencelakakan Nindi, sama seperti saat mencelakakan gue. Apa? Gita terpana, mulutnya sampai menganga. Sementara Nindi yang dirasuki arwah Hana mulai menyerang Erwin. Mereka bergulat dengan cukup keras. Erwin berhasil meloloskan diri dan berlari. Namun, dia kurang berhati-hati sehingga kakinya terperosok dan jatuh ke jurang. Lengkingan teriakannya sama seperti yang ada di mimpi Gita. Gadis itu terhenyak, berdiri mematung.
Ada kesedihan dan rasa sakit berbaur dalam hatinya. Kini dia telah kehilangan sahabatnya juga. Kehilangan seorang yang diam-diam dicintai. Agung mendekatinya dan merangkul pundaknya. Agung tak berkata apa-apa karena dia tahu Gita hanya butuh pundak untuk menangis. Sementara Hasbi berlari ke arah Nindi yang tiba-tiba terjatuh. "Nindi, Nindi!" Hasbi menepuk-nepuk pipi Nindi. "Aku pusing." "Kamu habis kesurupan." Nindi berusaha duduk dan melihat sekeliling. "Mana Erwin?" "Dia jatuh. Tadi kamu mengejarnya." "Jadi Erwin?" Nindi berusaha berdiri dengan semboyongan dan air mata berderai. "Ayo kita turun dan meminta pertolongan." Hasbi mengangguk. "Agung, kamu turun sama Gita, minta bantuan. Aku nunggu Nindi sampai dia pulih." "Biar aku saja yang menemani Nindi," kata Gita. "Baiklah." Hasbi dan Agung turun. Sekarang tinggal Gita dan Nindi. Duduk terdiam dengan pikiran masing-masing. Gita menoleh ketika mendengar isak tangis Nindi. "Jadi, lu sedang hamil?" kata Gita dengan suara serak. Nindi mengangguk. Tangisan semakin keras. Gita memeluknya dengan duka yang tak kalah dalam. Kebencian dan cinta itu seperti dua sisi koin, berbeda tapi sangat dekat. Cerita ini pun selesai sampai di sini. Bagaimana pendapat Anda tentang cerita ini? Silahkan ambil positifnya saja. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.